Yo, balik lagi dengan gue di channel Dark One. Kali ini gue akan melanjutkan membahas manhwa Regresi The Dark Mage. Di kejadian setelah sebelumnya, terlihat Jamie yang mengatakan bahwa Anda kan bisa lihat sendiri, yang membuat Maitrey menjawab perkataan yang Jamie lontarkan dengan berkata bahwa dirinya memang bisa melihatnya. Namun, saat dirinya melihat Jamie, dirinya tahu Jamie bukanlah seorang naga, tapi dirinya tidak percaya dengan pandangan setelah melihat Jamie. Mendengar pertanyaan itu dibuat terkejut karena Jamie merasa Maitrey akan membunuhnya. Melihat Jamie diam saja, membuat Maitrey bertanya ke Jamie bahwa bagaimana seorang manusia yang bukan keturunan dari seorang naga bisa memiliki kekuatan sihir yang sehebat itu. Tak hanya itu wujud, mana yang dirimu miliki sangatlah mirip dengan cara naga mengumpulkan mana, yang seketika membuat Jamie kebingungan karena teknik pernapasan mananya disebut sangat mirip dengan yang dilakukan para naga. Namun di sisi lain Maitrey yang melihat Jamie lagi-lagi diam, membuat wanita ini menjawab bahwa teknik pernapasan mana para manusia itu sangatlah kurang baik dan kurang efektif. Karena kalian tidak bisa meniru teknik kami para naga. Jamie yang mendengar penghinaan itu seketika menjadi kesal, serta Jamie di sini berpikir bahwa dulu merekalah yang selalu berhati-hati terhadap diriku ini. Di sisi lain Maitrey yang melihat Jamie tampak kesal, kembali menjelaskan bahwa Jamie sangatlah berbeda. Dan tak lupa pula Maitrey menanyakan kepada Jamie, apakah Jamie ini keturunan dari para peri? Karena peri dengan golongan atas pun tidak bisa menyamai kami para naga. Jamie yang mendengar perkataannya membuat Jamie tak sanggup menahan rasa kesalnya, yang berakhir membuat Jamie memberitahukan kepada Maitrey bahwa dirinya bisa melihat sendiri. Tapi, kenapa dirinya masih terus menyangkal bahwa Jamie bukanlah seorang manusia? Yang berakhir membuat Maitrey merasa kesal dengan ucapan yang Jamie lontarkan. Serta Maitrey mengatakan bahwa, kenapa kamu berani sekali berbicara seperti itu dengannya? Yang berakhir membuat Jamie menjawab pertanyaan Maitrey dengan mengatakan bahwa dirimu sendiri. Kenapa berani sekali menculik saya karena Anda mengira saya adalah seorang naga? Yang berakhir membuat Maitrey mengatakan, apa menculik katamu? Mendengar itu membuat Jamie menjelaskan bahwa hujan angin yang tiba-tiba turun dan petir yang menyambar di samping kereta kuda, serta di mana-mana burn, yang Jamie yakini adalah palsu. Maitrey yang mendengar itu berusaha untuk mengelak tuduhan itu dengan mengatakan mungkin dirimu bisa berpikir begitu, tapi diriku ini hanya ingin melihatmu secara langsung dengan membawamu kemari. Mendengar itu membuat Jamie berteriak, apa dirimu itu sudah gila? Gara-gara kamu ibu dan Sarah hampir. Namun sebelum menuntaskan perkataannya, tiba-tiba Jamie tersadar bahwa dirinya kenapa bisa semarah ini, dan Jamie memutuskan untuk bertanya kepada Maitrey bahwa setidaknya beritahu identitasnya. Akan tetapi terlihat Maitrey yang menatap tajam ke arah Jamie, membuat Jamie berkeringat dingin, sembari dirinya mengatakan bahwa Jamie tidak jadi menanyakan identitas dari Maitrey. Serta Jamie meminta agar Maitrey melepaskan borgol sihir yang mengekangnya. Namun Maitrey menolak permintaan dari Jamie, yang membuat Jamie menanyakan alasannya kepada Maitrey. Maitrey pun menjelaskan bahwa dirinya merasa senang saat melihat Jamie bergelantungan seperti itu. Mendengar itu membuat Jamie merasa kesal. Maitrey yang melihat Jamie yang tampak kesal, kembali menjelaskan bahwa ekspresi yang dikeluarkan Jamie itu sangatlah lucu. Maka dari itu Maitrey enggan melepaskan borgolnya, yang berakhir membuat Jamie berpikir bahwa dilihat dari sifatnya yang senang mempermainkan orang lain, dia itu pastilah sang naga biru Maitrey. Serta Jamie di sini menjelaskan bahwa mereka memang bersahabat dengan manusia, dan manusia merasakan hal yang sama dengan mereka seperti halnya dengan anjing atau kucing. Tapi kalau saja dirinya bertemu dengan naga merah dan hitam yang terkenal dengan sifat kasarnya, atau bahkan bertemu naga hijau yang sangat terkenal paling kejam. Yang membuat Jamie berpikir, mungkin saja dirinya cukup beruntung hanya bertemu dengan nada biru. Dan terdengarlah Jamie yang bertanya kepada Maitrey bahwa, mengapa Anda mengira saya sebagai naga, tapi mengapa Anda menculik saya? Mendengar pertanyaan itu, membuat Maitrey seketika mengeluarkan aura intimidasinya. Sembari Maitrey berkata bahwa, tentu saja, karena aku ingin membunuhmu. Yang membuat Jamie tertawa setelah mendengar penjelasan dari Maitrey. Karena di sini Jamie sama sekali tidak mengerti maksud dari firasat Maitrey yang ingin membunuh Jamie. Serta di sini Jamie menanyakan, berarti Anda bisa melepaskan saya kan?
Maitreyi yang mendengar pertanyaan itu seketika menjawab bahwa dirinya tidak akan melepaskan Jamie secepat itu, yang seketika membuat Jamie merasa frustasi, serta Jamie menanyakan alasannya. Dan terlihatlah Jamie yang berusaha untuk melepaskan diri, sembari dirinya berpikir bahwa nyawanya di ujung tanduk, tapi dirinya malah memikirkan hal seperti itu. Namun Jamie tak mampu melepaskan diri dari borgol sihir ini, yang berakhir membuat Jamie menanyakan kenapa kakak ingin membunuh naga, yang berakhir membuat Maitreyi merasa kesal karena dirinya dipanggil kakak. Dan di sini Maitreyi meminta Jamie untuk tidak memanggil dirinya dengan sebutan kakak, serta Maitreyi menjelaskan bahwa itu bukanlah urusanmu. Mendengar jawaban itu membuat Jamie tersenyum kecil, sembari terdengar Jamie yang menanyakan, "Apa itu karena manusia yang Anda cintai itu?" Setelah Jamie menuntaskan perkataannya, terlihat tangan dari Maitreyi yang sedang mengeluarkan sihir, yang dimana membuat Jamie terjatuh seketika, serta terlihatlah Maitreyi yang terlihat sedang memusatkan sihir di jarinya, sembari Maitreyi mengatakan bahwa jika Jamie berani sekali lagi membicarakan tentangnya, maka Jamie akan dibuatnya menjadi orang yang tak bisa mati ataupun hidup. Jamie yang mendengar itu sama sekali tidak takut ataupun terkejut, karena di sini Jamie telah menduganya, serta Jamie juga mengatakan kepada Maitreyi bahwa dirinya dengar klan naga sama sekali tidak menerima dia, dan Anda mengkhianati klan Anda sendiri untuk menyelamatkan dia, bukan? Yang seketika membuat Maitreyi menggigit bibir sendiri karena dirinya merasa sangat marah, sembari dirinya mengatakan bahwa sebaiknya Jamie jangan sok tahu. Yang bersamaan dengan terjadi sebuah ledakan mana dari Maitreyi yang membuat Jamie tenggelam dalam aliran mana biru milik Maitreyi, sembari terdengar Jamie yang sedang menjelaskan bahwa sejak awal Maitreyi tidak berencana untuk membunuh Jamie atau membuat makhluk kuat dari kekuatan naga kan. Jamie mengatakan itu karena Jamie merasa yakin bahwa Maitreyi bisa dengan mudahnya mengontrol pikiran Jamie dengan sihirnya, tapi Maitreyi tidak melakukannya. Serta Jamie memberitahukan kepada Maitreyi bahwa Maitreyi memiliki sifat yang sangat lembut, sampai Jamie tidak percaya bahwa Maitreyi adalah seekor manusia naga, yang berakhir membuat Maitreyi menggertakkan giginya. Karena di sini dirinya kembali mengingat orang yang dicintai mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Jamie. Serta terlihatlah Maitreyi yang mengeluarkan sihir di jarinya, sembari dirinya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir, karena tidak akan ada lagi kesempatan yang berikutnya. Akan tetapi, kita pun diperlihatkan Jamie yang memuntahkan banyak sekali air yang keluar dari mulutnya, sembari Jamie berpikir, kali ini Maitreyi sangat serius dengan ucapannya itu, yang membuat Jamie memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Namun di sisi lain terlihat Maitreyi yang tersenyum, sembari dirinya mengatakan bahwa Jamie adalah manusia yang hebat seperti orang yang ia cintai, yang alhasil membuat Jamie bertanya-tanya mengenai siapa yang dimaksud oleh Maitreyi. Maitreyi pun menjelaskan bahwa dia adalah tokoh utama dalam legenda lama yang banyak diketahui oleh para manusia. Akan tetapi, cerita berganti, di mana terlihat Lars yang berada di tepi sungai untuk mencari Jamie. Dan di sini Lars mengatakan hujannya tidak kunjung reda, serta terlihat Lars yang tampak frustasi karena dirinya tak kunjung menemukan Jamie, dan dirinya juga bingung harus mencari Jamie kemana lagi. Namun cerita berganti lagi di mana terlihat sebuah dinding goa, serta terdengar Maitreyi yang sedang menjelaskan bahwa kita harus mundur ke 700 tahun yang lalu, karena di tahun itu ada seorang laki-laki yang bernama Ganon, dan dia juga seorang penyihir hitam. Berakhir membuat Jamie terkejut setelah mendengar Maitreyi yang menyebutkan penyihir hitam. Namun di sisi lain Maitreyi yang melihat Jamie terkejut, mengatakan bahwa mungkin saja kamu akan terkejut, karena tidak menyangka seekor naga penguasa sihir suci jatuh cinta dengan seorang penyihir hitam. Jamie pun membenarkan perkiraan dari Maitreyi, bahwa Jamie mengakui dirinya sedikit terkejut. Akan tetapi di dalam hatinya, Jamie menjelaskan bahwa dirinya sungguh sangat terkejut, dan Jamie tak percaya akan hal itu. Maitreyi yang mendengar itu pun melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa dia hanya memilih sihir hitam sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran dunia. Serta Maitreyi pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu penyihir hitam yang baik hati, yang berhasil mencapai kelas 9 dengan dirinya yang masih menjadi manusia. Mendengar kalau penyihir hitam itu telah mencapai kelas 9, membuat Jamie terkejut. Serta Jamie pun mengatakan bahwa selama ribuan tahun tidak ada manusia yang menjadi penyihir kelas 9.
Namun sebelum Jamie menuntaskan perkataannya, tiba-tiba Mayatrai memotong perkataannya dengan mengatakan bahwa mulai saat inilah aku akan menjelaskan alasannya kepadamu. Karena sebelum bertemu denganku, Ganon sudah dalam perjalanan mencari kebenaran dunia ini, dan selagi mencari banyaknya peninggalan sejarah bersama, kami saling jatuh cinta, yang membuat kami selalu bahagia setiap saat. Namun setelah perintah dari Dewa Naga datang, dan terlihatlah seorang pria yang mungkin pria ini adalah dewa dari para naga, yang menganggap keberadaan dari Ganon adalah sebuah dosa terbesar, yang berakhir membuat semua naga bergerak untuk membunuh Ganon, yang membuat kami memilih untuk kabur dari kejaran mereka, tapi pada akhirnya kamu mencapai batasnya. Dan terlihatlah Mayatrai dan Ganon yang saling bertatapan, serta terdengar Mayatrai yang menyuruh Ganon untuk masuk ke dalam sana. Karena para naga tidak akan menyerang Ganon jika Ganon berada di sini, serta Mayatrai meminta Ganon untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, karena Mayatrai tidak akan mati, meski menerima hukuman yang sangat berat. Tak lama kemudian terlihatlah Mayatrai yang menangis karena melihat Ganon harus yang bersembunyi sendirian di dalam sebuah reruntuhan kuno, yang hanya bisa dimasuki satu orang saja. Dan tak lama kemudian Mayatrai pun ditemukan oleh para naga, serta para naga mengatakan bahwa Mayatrai akan diasingkan selama 1000 tahun sebagai hukumannya. Serta mereka pun menjelaskan bahwa mereka memilih untuk mengasingkan Mayatrai selama 1000 tahun. Karena mereka menganggap hukuman ini yang paling ringan untuk diterima oleh Mayatrai. Karena bagi naga waktu selama 1000 tahun tidak lama bagi mereka. Dan terlihatlah Mayatrai yang telah dikekang oleh para naga dengan menggunakan rantai sihir. Akan tetapi baru 10 tahun Mayatrai menjalani masa hukumannya, Ganon yang telah mengetahui kebenaran dari dunia ini akhirnya menemukan Mayatrai yang dirantai dengan sihir. Namun Ganon menyadari bahwa kondisi tubuh dari Mayatrai yang sangat kaku membuat Ganon memutuskan untuk menemui para naga, untuk menanyakan kepada para naga mengenai kenapa para naga hanya diam saja. Bukankah kalian itu makhluk terkuat dan penguasa sihir? Para naga yang mendengar ucapan dari Ganon hanya tertawa. Bahkan terdengar mereka berdua yang menganggap Ganon sudah menjadi gila, karena dengan kewarasan yang dimiliki oleh manusia itu sangatlah sedikit, dan itu memang fakta yang sulit dihadapi. Akan tetapi, cerita berganti di mana terlihat Mayatrai yang telah diselamatkan oleh Ganon, dan mereka berdua pun memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat terdalam di gunung besar ini, untuk menjauhi diri dari penyerangan. Namun, sebelum Mayatrai menuntaskan perkataannya, Jamie pun telah mengetahui apa yang telah terjadi pada Ganon, yang membuat Mayatrai menjelaskan bahwa dirinya berpikir lebih baik jika semuanya berakhir begini, karena mungkin dengan begini Ganon akan lebih nyaman di sana. Dan tak lama kemudian terlihat Mayatrai yang merasa marah dan menggigit bibirnya sendiri, sembari Mayatrai mengatakan bahwa klan naga mulai menghapus semua jejak dari Ganon, mulai dari catatan yang ditinggalkannya sampai semua orang yang pernah ditemuinya, yang membuat Jamie berpikir tentang kebenaran yang dihapus oleh para naga. Jangan bilang. Namun terdengar kembali Mayatrai yang menjelaskan bahwa karena itulah Mayatrai tetap berada di sini untuk melindungi jejak Ganon yang tersisa di tempat ini, yaitu makan dari Ganon itu sendiri. Jamie yang mendengar itu hanya terdiam, sembari dirinya berpikir bahwa CM sudah menduga pelakunya adalah para naga. Dan pantas saja tidak ada tulisan tentangku sama sekali, karena hal pertama yang kulakukan setelah mengekarnasi adalah mencari jejakku yang sebagai di Diablo Volpir. Tapi jangankan catatan, Pakan Cemi pun tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang dirinya, baik itu berupa cerita rakyat maupun puisi lisan. Sama sekali tidak ada satupun yang menceritakan tentangku di masa lalu, seolah-olah sengaja dihapus oleh seseorang. Dan mereka yang menghapus bersih sejarah tentangku, sama halnya seperti yang mereka lakukan terhadap Ganon. Mereka 12 dewa, maksudku Dewa Naga Brahman dan Naga buatannya, yang 12 telah menghapus sejarah tentang penyihir Kanon, yang merupakan penyihir kelas 9 yang telah menguasai sihir hitam untuk mengungkap kebenaran dunia ini, serta seberapa banyak kebenaran dunia yang telah Kanon ungkapkan hingga harus dilupakan. Setelah dirinya selesai memikirkan hal itu, Jamie pun menanyakan kepada Mayatrai, apakah di tempat ini ada batu nisan Ganon? Mayatrai yang mendengar itu pun dibuat terbingung dan menanyakan untuk apa. Jamie menanyakan batu nisan dari Ganon. Jamie memang jelaskan bahwa sesama penyihir, Cemi ingin memberikan penghormatan kepadanya. Mayatrai mendengar itu hanya terdiam.
Dan tak lama terdengar mayat Ray yang menyuruh Jamie mengikuti dirinya. Beberapa saat kemudian terlihatlah mayat Ray dan Jamie yang berada di depan batu nisan dari kuburan Ganon, sembari Jamie menanyakan kepada mayat Ray, apakah ini tempatnya? Tempat di mana Ganon dikuburkan? Namun terlihat Jamie yang dibuat terkejut saat mengetahui bahwa gelang yang dimilikinya di masa lalu ada di batu nisan dari kuburan Ganon, bahwa gelang itu adalah sel kekebalan mutlak sempurna dan salah satu dari 3 artefak suci yang dibuat Diablo Volpir untuk menghadapi 12 dewa di masa lalu, serta artefak yang memberikan efek kekebalan mutlak dari kutukan dan epidemi, yang membuat Jenny tidak menyangka bahwa dirinya akan menemukan gelang itu. Di sini, dan terlihatlah Jamie yang hanya terdiam karena dirinya tak menyangka bahwa ternyata ini alasan-alasan Ganon mencari kebenaran tentang dunia ini. Karena setelah memasang gelang itu pada tangannya, maka dia akan mengetahui tentang adanya Diablo Volpir, yang membuat Jamie seketika menjadi takut untuk meminta gelang itu kembali. Karena di sini Jamie sangat yakin bahwa mayat Ray akan langsung membunuh dirinya. Namun kita diperlihatkan mayat Ray yang sedang berdoa, sembari mayat Ray bergumam bahwa dirinya datang untuk menemuinya. Di sisi lain, Jamie yang melihat mayat Ray sedang berdoa membuat Jamie bertanya-tanya setelah melihat gelang yang dikenakan oleh mayat Ray, yang berakhir membuat Jamie berpikir bahwa gelang itu mungkin adalah milik Ganon, serta Jamie pun merasakan kekuatan yang sangat hebat, dan kekuatan itu berasal dari gelang yang mayat Ray kenakan, serta Jamie bertanya-tanya, sudah berapa kali gelang itu menyelamatkan nyawa dari Ganon, yang berakhir membuat Jamie dengan ekspresi frustasinya berusaha untuk menanyakan gelang yang ada di batu nisan dari kuburan Ganon. Gelang tersebut sama sekali tidak berdebu, pasti gelang itu terawat dengan sangat baik, karena menggunakan sihir pembersih dan sihir pelindung. Serta Jamie tak lupa menanyakan kepada mayat Ray dengan berkata, apa hanya gelang itu saja yang ditinggalkan oleh Ganon? Mendengar pertanyaan yang Jamie lontarkan, seketika membuat mayat Ray marah sekaligus mengeluarkan aura intimidasinya. Serta tak lupa mayat Ray menanyakan untuk apa Jenny menanyakan hal itu kepadanya, yang berakhir membuat Jamie terkejut, sembari terdengar Jamie yang berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud apa-apa saat menanyakan hal tersebut, karena Jamie hanya merasa penasaran saat mayat Ray mengatakan bahwa Ganon yang telah berhasil mencari kebenaran dunia, dan itu membuat Jamie merasa penasaran. Apakah ada catatan yang tersisa dari Ganon yang mungkin saja mayat Ray? Mendengar penjelasan dari Jamie membuat mayat Ray kembali tenang. Dan di sini, mayat Ray mengatakan bahwa memang ada sebuah catatan harian milik Ganon yang dirinya simpan, yang membuat Jamie merasa senang setelah mendengarnya. Dan di sini, Jamie meminta agar mayat Ray mengizinkan dirinya untuk melihat isi catatan milik Ganon. Namun mayat Ray menolak permintaan dari Jamie, karena di sini mayat Ray tidak ingin berbuat sebaik itu kepada Jamie. Jamie pun mengatakan, kalau begitu Anda saja yang memberitahukan saya isi dari catatan yang Ganon miliki. Karena Jamie bahwa mayat Ray pasti mengetahui isi dari catatan milik Ganon. Mayat Ray yang mendengar itu menjadi marah, karena Jamie telah berani melewati batas yang Jamie miliki. Karena isi dari catatan milik Ganon bukanlah hal yang boleh didengar oleh manusia sepertinya, yang berakhir membuat Jamie membantah ucapan dari mayat Ray dengan mengatakan bahwa mayat Ray telah salah. Karena Ganon yang mencari kebenaran jangan mempertaruhkan nyawanya demi para manusia. Walaupun Ganon gagal, tetapi saya yakin mayat Ray telah menjaga peninggalannya dengan sangat baik. Dan kami pun menegaskan kepada mayat Ray bahwa daripada dipakai sebagai media untuk mengingatnya, Jamie yakin bahwa Ganon pasti lebih menginginkan peninggalannya diberitahukan kepada manusia. Generasi selanjutnya yang akan meneruskan tujuannya. Mayat Ray mendengar itu memalingkan pandangannya. Sembari dirinya berpikir bahwa Jamie adalah anak kecil yang sangat cerdas, mayat Ray tak lupa pula menjelaskan akan Jamie yang telah salah akan satu hal, yaitu mayat Ray sama sekali tidak membutuhkan media untuk mengingat Ganon. Karena mayat Ray mau mengingat segala sesuatu tentang Ganon di dalam hatinya, di sisi lain Jamie seketika kembali mengingat perkataan dari kekasihnya di kehidupannya yang terdahulu, yang meminta Jamie untuk tidak melupakan dirinya kapanpun dan dimanapun Jamie berada. Namun, terlihat mayat Ray yang telah pergi meninggalkan Jamie, dan terdengarlah Jamie yang mengatakan kepada mayat Ray bahwa dirinya masih sangatlah sulit memahami hal yang dibicarakan oleh mayat Ray barusan. Mayat Ray pun menjelaskan, memang sangatlah benar sekali karena Jamie tetaplah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang masalah percintaan.
Jamie memiliki kecerdasan di luar akal sehat untuk anak seusianya, dan tak lama kemudian terlihatlah Jamie beserta mayat Ray di sebuah ruangan dan terlihatlah rantai sihir yang berada di depan mereka berdua. Serta di sini, mayat Ray memberitahukan kepada Jamie bahwa Jamie telah berhasil menghasut dirinya. Karena itu, mayat Ray akan menunjukkan catatan harian Ganon kepada Jamie. Namun mayat telah menjelaskan bahwa ini akan menjadi sia-sia saja, karena Jamie tidak akan bisa melihat apapun isi dari catatan ini, yang membuat Jamie menyentuh sebuah buku yang terlihat dikekang oleh sebuah rantai sihir, yang berakhir membuat Jamie menanyakan kepada mayat Ray, apakah buku ini tersegel oleh sihir ini? Mayat Ray pun membenarkan bahwa ini telah disegel oleh Ganon, dan manusia pastinya akan kesulitan untuk membukanya, serta mayat Ray memberitahukan kepada Jamie bahwa dirinya akan mengembalikan Jamie ke tempat ibu dan adiknya. Kamu yang mendengar itu mengatakan bahwa mayat Ray harus tunggu sebentar, dan terlihatlah Jamie yang mengeluarkan energi mana hitamnya. Serta di sini Jamie tak lupa pula menjelaskan bahwa mulai sekarang, Jamie hanya berharap agar mayat Ray tidak kaget dengan yang ia lihat. Akan tetapi terlihat mayat Ray yang sangat terkejut setelah mengetahui Jamie yang mengeluarkan energi mana berwarna hitam, yang membuat mayat Ray menyadari bahwa Jamie adalah seorang penyihir hitam, sama seperti Ganon. Serta mayat Ray tak menyangka bahwa kekuatan yang dimiliki Jamie sangatlah menyeramkan, karena Jamie yang tergolong masih anak-anak memiliki level yang sangat berbeda. Bahkan mayat Ray membandingkan mana hitam milik Ganon tidaklah seseram ini. Namun kita diperlihatkan bahwa Jamie telah berhasil membuka segel yang mengingatkan buku yang ditinggalkan oleh Ganon. Di sisi lain, mayat Ray melihat itu tak bereaksi apapun karena dirinya sangat terkejut bahwa Jamie berhasil membuka segelnya. Jamie pun membaca isi dari catatan milik Ganon, yang dimana buku itu memberitahukan bahwa pada 16 Maret tahun Kekaisaran 22, Ganon bertemu dengan naga biru, dan naga biru itu mengatakan bahwa Ganon adalah makhluk yang kotor, karena Ganon adalah seorang penyihir hitam. Serta pada tanggal 30 Maret tahun Kekaisaran 22, tanpa dirinya sadari, dirinya bergerak bersama dengan sang naga biru yang bernama mayat Ray. Dan berkat mayat Ray yang sangat ceria, membuat perjalanan yang dilalui oleh Ganon terasa sangat menyenangkan. Sampai-sampaikan mohon tak dapat percaya bahwa mayat Ray adalah seekor naga, karena Ganon mengira bahwa seekor naga tidaklah bisa seceria ini. Dan pada 26 April tahun Kekaisaran 22, Ganon menceritakan bahwa dirinya mendatangi wilayah yang terdapat pada kota dengan menaiki punggung mayat Ray. Dan wilayah itu belum pernah dijelajahi oleh manusia, yang membuat Ganon memutuskan untuk menyebut tempat itu sebagai wilayah iblis. Serta pada tanggal 24 Desember tahun Kekaisaran 23, muncullah sang dewa naga yang menunjukkan sebagai target yang harus dimusnahkan oleh klan naga, yang membuat diriku ini menangis karena aku sangat mengkhawatirkan mayat Ray. Karena di sini, mayat Ray harus mengkhianati klannya sendiri demi dirinya. Dan jangan pun menjelaskan bahwa dirinya ingin sekali menyuruh mayat Ray untuk meninggalkan dirinya. Akan tetapi karena tidak bisa mengatakannya, karena di sini dirinya telah mencintai mayat Ray. Dan pada tanggal 8 Maret tahun Kekaisaran 41, diriku berhasil menemukan prasasti. Dan prasasti itu tertulis bahwa prasasti ini telah ada sejak 65.966 tahun yang lalu. Tapi pada tanggal 1 Mei tahun Kekisaran 4001, diriku memutuskan untuk menetap di sebuah gunung, dan diriku ini bisa menghindari klan naga untuk beberapa waktu. Dan tempat selanjutnya yang didatangi oleh Ganon bersama mayat Ray, bernama Garmon yang berada di bagian timur laut. Itu adalah nama wilayah yang tertulis yang terdapat di paling bawah prasasti yang kutemukan. Walaupun sekarang wilayah itu tidak ada, tapi Kanan yakin di sana ada sesuatu yang dapat mengungkap kebenaran dunia ini. Dan terlihatlah mayat Rayku yang menangis setelah mendengar isi dari catatan milik Ganon. Sedangkan Jamie hanya termenung karena dirinya mengetahui prasasti yang dibicarakan Ganon. Karena dirinya di masa lalu, sebelum menghadapi peperangan terakhir melawan dewa-dewi, dirinya menuliskan informasi di prasasti itu, yang bertujuan untuk membuat masa depan yang penuh harapan dan duka masa lalu untuk memperkuat tekad. Dan Jamie menulis informasi itu pada 65.966 tahun yang lalu, sebelum Kanon menemukannya. Lalu setelah 700 tahun berlalu, Diablo Volpyr terlahir kembali, serta Jamie di sini menjelaskan bahwa itu artinya
dirinya bereinkarnasi di 66,666 tahun kemudian, dan terlihatlah Jamie ia sedang menyerahkan buku catatan milik Ganon kepada Maitreyi. Sembari terdengar Jam yang bertanya kepada Maitreyi bahwa wilayah Garmon ada di mana. Akan tetapi Maitreyi yang mendengar dari Jamie hanya terdiam saja, karena di sini Maitreyi sedang menangis kekasihnya itu, membuat Jamie bergumam di dalam hatinya bahwa Jamie mengakhiri pesan dengan kalimat peperangan ini akan dirinya menangkan. Dan Jamie sama sekali tidak mengingat pernah menulis wilayah Garmon, yang membuat Jamie berpikir, apakah ada orang lain yang lebih dahulu menemukan prasasti itu dibandingkan Ganon? Dan terlihatlah Jamie yang tersenyum karena dirinya merasa sangat bangga kepada Ganon, serta Jenny tak menyangka bahwa dia berhasil mengungkap kebenaran yang telah ditutupi oleh 12 dewa-dewi itu hanya dengan satu buah gelang kekebalan mutlak sempurna milikku saja. Tapi meski kebenaran yang terungkap adalah manusia yang mengalami degradasi menjadi budak 12 dewa-dewi pada 60.000 tahun yang lalu, meski diriku ini yang telah mengetahui itu kebenaran itu tidak pernah patah semangat, yang membuat diriku kembali datang ke bumi untuk menghancurkan ke 12 dewa-dewi biadab itu, karena diriku menginginkan bahwa manusia akan menikmati kebebasannya lagi. Namun di sini kita diperlihatkan Maitreyi yang tampak sangat senang karena kekasihnya, yang mengatakan bahwa Ganon sangat mencintai dirinya. Karena semasa hidupnya, Ganon tidak pernah sekalipun mengatakan hal seperti itu, dan dia akan selalu kesal setiap kali Maitreyi menempel padanya. Jamie yang mendengar itu mengatakan bahwa Maitreyi bilang, Maitreyi sangat mengingat segala sesuatu tentang Ganon, yang membuat Jamie berpikir itu artinya Ganon masihlah hidup di dalam hati Maitreyi. Karena selama Maitreyi tidak melupakan Ganon selama ini, yang membuat Maitreyi tersipu malu setelah mendengar perkataan yang Jamie ucapkan. Dan di sini, Maitreyi tidak menyangka bahwa ternyata Jamie juga bisa mengatakan sesuatu yang baik, padahal Gabe ini masihlah seorang anak kecil. Di sisi lain, terlihat Semi yang menghela nafasnya setelah mendengar perkataan dari Maitreyi, sembari menjelaskan bahwa dirinya bukanlah anak kecil biasa. Dan di sini terdengar Maitreyi yang berkata, pasti akan sangat menyenangkan jika dirinya bisa kembali ke masa-masa itu, yang berakhir membuat Jamie mengelus-elus kepala Maitreyi, sembari Jamie menjelaskan bahwa semua orang pasti memiliki harapan yang sama. Setelah mengatakan itu kepada Maitreyi, Jamie pun bergumam di dalam hatinya. Jangan mengatakan walau Jamie sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa-masa bahagianya, namun terlihatlah tangan Maitreyi dengan sangat cepatnya memegang tangan Jamie. Dan Maitreyi pun menanyakan kepada Jamie bahwa mana hitam yang dimiliki Jamie sebenarnya apa itu? Dan apakah dirimu ini benar-benar seorang penyihir hitam sama seperti kekasihnya? Oke guys, untuk isi chapter 33 sampai 34 dari manhwa ini. Cuman sampai di sini, dan seperti biasa, untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Serta kritik dan saran dari kalian akan Mimin tunggu, supaya channel ini makin berkembang dan membuat Mimin makin semangat untuk mengupload videonya.